Amin. Oke, Bapak Ibu semuanya, tidak berlama-lama dikarenakan guru kita sudah nampak hadir, langsung saja ke acara berikutnya, yaitu sambutan ataupun pemateri pertama dari Bapak Master Dadang Gusmayadi. Beratus buat beliau. Kompak ini namanya, ucapnya. Ini secang-cengcong deh namanya. Detik deh. Saya detik deh bagian Aang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ya, pertemuan yang kedua, tambah semangat dan tentunya tambah semangat rekan-rekan sekalian. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Ilahi Robbi bahwasanya atas satu kepastian ya rekan-rekan sekalian, dari manapun asal kita, dari manapun latar belakang kita semua bisa dikumpulkan dalam sebuah mimbar ilmu yang sangat luar biasa ya. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, yang sama-sama kita banggakan, sama-sama kita cintai, Ang Edi Suwandi. Terima kasih Ang. Tepuk tangan buat beliau rekan-rekan sekalian. Juga tak lupa kepada Ketua Tikor dari Damia Ngaju Mantara, Anwari Hamdan Anwari. Juga yang Pangeran Sugih ya, yang sekarang lagi beli kopi dulu rekan-rekan sekalian. Dan pada Tikor Raga Sukma, terima kasih Alfian ya. Dimana rekan-rekan sekalian, sekarang kita sudah mencapai pada pertemuan yang kedua ya rekan-rekan sekalian. Kita akan flashback dulu ke belakang rekan-rekan sekalian. Kemarin kita sama-sama sharing ya tentang kepastian dari ilmu ya. Ternyata kenapa sekarang mulai kompak nih dibilang gagahnya ya. Sepertinya sudah ada nilai kepastian dalam hidupnya ya. Karena mau tidak pasti seperti apa rekan-rekan sekalian, kemarin ayatnya sudah jelas ya. Ketentuannya sudah jelas, tinggal apa? Tinggal kita memastikan diri bahwa kita itu adalah orang-orang yang spesial dalam kehidupan ini, rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan satu materi dari Buya Agus Muslim tentang bagaimana sih caranya kita untuk mencapai impian secepat kilat. Mau? Pokoknya lamun kataikan ilmu ieu wah sakahoyong taragapong sakipta-ciptana jadi. Ya. Rekan-rekan sekalian, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya jasad dan jiwa ya. Kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya jasad dan jiwa. Dan kita juga tidak akan pernah terlepas dari apa yang namanya pikiran atau logika serta hati atau perasaan. Nah, disinilah sebuah irisan ya, sebuah interaksi bagaimana antara pikiran, antara logika, antara sesuatu yang diambil dari panca indera ya. Bukan Indra Setiawan tentunya ya. Segala sesuatu yang diambil dari panca indera. Kita melihat Aang umrohan, aduh mau gitu kan. Kita melihat ada mobil baru lewat, aduh asa hayang Kita melihat ada rumah mewah, aduh urang ge asa hayang ya. Itu kan berbicara sesuatu yang ditangkap oleh panca indera, oleh mata, oleh telinga, oleh hidung, oleh peraba, oleh penciuman ya. Tapi di samping itu otak kita juga suka berkata ya, di mana atuhnya make urang make bisa itu ya. Terus otak juga berkata, pan urang teh kieu ya. Pan urang teh loba hutang, pan urang teh budak sakolahkeun dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan panca indera. Di mana itu semua akan terekam ya rekan-rekan sekalian, akan terekam dalam otak kita. Oke. Buya menyampaikan bahwa ada 4 tahapan bagaimana kita menyatukan jiwa dan raga. Yeah. Tah lamun ieu disebutna ilmu naon berarti nya lamun dina ilmu kanuragan mah ilmu naon Bang Dadang? Eta we lah teu nyaho urang. Ya, untuk menyatukan jiwa dan raga rekan-rekan sekalian, karena tidak mungkin orang otakna ka mana nya, lempang ka mana, sirah ka mana moal mungkin.
Makanya untuk menentukan sebuah impian, supaya impian itu cepat, maka kita harus satukan jiwa dan raga kita. Oke, ada rumusan yang disebut dengan GROW. Ya. GROW. GROW itu awalnya dari goal atau tujuan atau impian atau doa. Ya, kurang jelas kan? Hiji-hiji. Ya. R itu adalah reality atau kenyataan, atau lagi logika, atau lagi keadaan sekarang. Oke. Kemudian ada O. O itu adalah option. Option atau pilihan. Oke. Yang W-nya itu adalah will. Keinginan atau kepastian. Oke. Ini adalah cara cepat untuk menyatukan jiwa dan raga. Ya. Berbicara tujuan, ya, tadi dikatakan berbicara tujuan, berbicara reality itu adalah sesuatu yang ada dalam yang namanya otak. Oke. Ya. Urang teh hayang init umroh unggal tahun, urang teh hayang mau anak pamajikan ka Baitullah, urang teh hayang boga 1000 hiji jaringan, urang teh hayang boga padepokan, urang teh hayang boga imah nu mewah. Itu adalah tujuan, goal, ya. Ya. Goal itu selalu, ya, angan-angan, sebuah impian itu akan selalu beririsan dengan realita, ya. Tapi pan kaayaan urang keur kieu, ya. Tapi pan urang masih boga hutang, tapi pan masih, itulah yang diolah oleh yang namanya otak, ya. Otak kiri berbicara tentang sebuah konseptual, otak kanan berbicara tentang sebuah aplikasi. Selalu bergesek itu semua, ya rekan-rekan sekalian. Selalu bergesek. Nah, setelah berbicara di otak, rekan-rekan sekalian, apapun informasi yang ada di otak, ya, apapun informasi yang akan ada di otak, ini akan diteruskan secara otomatis pada liver. Oke, pada liver, di mana liver itu ada yang disebut dengan tabula rasa. Ya, liver itu ada dua bagian, ya, bagian bawah dan bagian atas. Di bawah sininya itu ada yang namanya kandung empedu di antaranya. Oke, nah begitu tadi antara goal dan reality berkecamuk dalam diri seseorang, maka ini akan masuk pada yang disebut sebagai tabula rasa di sini. Ini ada selaput, ya rekan-rekan sekalian, yang disebut dengan selaput tabula rasa. Ya. Di sini ini adalah tempat adanya keraguan-raguan, belum ada kepastian nih, bisa mualnya urang teh, kitu mualnya dan lain sebagainya. Makanya di sini akan kembali lagi pada wawasan di otak nih. Balik deh ya, karena wawasan. Makanya kemarin ada yang disebut dengan landasan berpikir. Tapi dah cek dina Quran oge, lamun sing sahajal manu ngadoa pasti ku Allah teh diijabah. Piraku teh jadi mun urang teu percaya kadinya berarti urang teh disebut teh kufur. Alim urang mah. Dah mulai. Nya. Terus lihat lagi, pan di JM teh aya metodologinya. Lamun Aang bisa, lamun Buya bisa, dituturkeun ku Aang ge bisa, dituturkeun ku Eyang Sugeng ge bisa, dituturkeun ku Pawari bisa, piraki Umi Cicih teu bisa. Nah, ini kan berbicara antara interest, ya, antara sebuah keinginan, sebuah kenyataan yang sekarang itu padahal di realita belum terjadi, ya. Sehingga di sana rekan-rekan sekalian, tabir tabula rasa ini akan menjadi satu, ya, menjadi satu kepastian atau akan menjadikan sebuah pilihan, option. Ya. Apakah di sini kita akan terus ada dalam keraguan? Jadi karena ini adalah sebuah pilihan, iya dan tidaknya ada di liver, ada di rasa. Ya. Begitu di sini tidak bisa memastikan, ya. Begitu di sini antara
tabula rasa bisa menjadi rasa ini tidak bisa memastikan, maka selamanya impian itu hanyalah menjadi sebuah hayalan. Ya. Karena selalu di sini berbicara tidak mungkin timana atuh jeung kumaha carana. Kalau berbicara di sini tidak maksimal nih di sini. Makanya kenapa kita harus koordinasi, mengapa dibuat kelas khusus ya. Ku Aang sampai dibuat, padahal koordinasi kene Kang Asep ya. Tapi Ku Aang dibuat sedemikian hingga gitu kan, kelas ini disebutlah kelas khusus. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang pilihanlah yang bisa menentukan dirinya akan menjadi siapa, rekan-rekan sekalian. Nilai kesuksesan orang itu dimulai dari kapan dia memastikan dirinya, ya. Jadi nilai kesuksesan itu akan dimulai dari sejak dia mengambil keputusan, ya. Life is alternative, alternative is decision, decision is adjustment, ya. Hidup ini adalah pilihan. Jadi, tapi kaayaan kawas kieu. Hayang motor, tapi pan boga hutang keneh. Hayang umroh, tapi pan budak leutik keneh. Selalu seperti itu. Tapi begitu menjadi sebuah decision, ya. Sebuah decision, maka akan jatuhnya di sini nih pilihan. Saya siap misalkan. Ini adalah sebuah pilihan rekan-rekan sekalian. Begitu di sana opsinya itu adalah siap, maka liver akan berkoordinasi dengan otak sehingga otak akan menggerakkan yang namanya jantung di sini. Ya, akan menggerakkan namanya jantung untuk apa? Untuk menentukan, memastikan atas pilihan hidupnya. Ya. Makanya hati-hati dengan yang namanya liver, dengan namanya rasa, ya. Tapi apabila di sini tidak terjadi nih dalam 12 kali pertemuan ataupun dalam 1000 kali pertemuan kita tidak terjadi yang namanya pengambilan keputusan, jangan pernah siapapun bisa berhasil. Ya. Tapi begitu sekali pertemuan sudah mendapatkan jati dirinya, aing bisa. Berarti akan masuk kepada tahap selanjutnya yaitu will. Ya. Sebuah keinginan yang kuat, ya. Sebuah keinginan yang kuat untuk mengikuti apapun yang diperintahkan oleh ilmu. Ya, awalnya dari opsi sini nih. Nah, yang terjadi, ya, fenomena di kita nih yang terjadi. Di sini belum terjadi pilihan yang utuh, yeungeus dipigawe. Akhirna loba nu kagugusur. Ya. Menyikapi sebuah momentum, menyikapi sebuah tantangan ilmu dianggap nate diperkosa cenah. Geus naon deui, geus itu deui, geus ieu deui. Rek panggih buya ini 10 produk ABC, alah geus kieu deui. Kenapa itu terjadi? Karena di sini di optionnya belum tegas, ya. Belum tegas, tabula rasanya belum terbuka rekan-rekan sekalian. Sehingga P450 yang dihasilkan di liver ini hanya dia menstimulasi yang namanya kortisol. Nah, jadi ngadenge momentum nempo grup teh geus reuas. Begitu Wari Hamdan Anwari mengetik ningan sok eta geus gepeg atuh da. Anjir Pak Wari naon deui mangkaning lila ngetikna teh. Padahal Pak Wari bari WA-an anjir lila cenah ieu teh naon deui. Ya. Karena apa? Karena di posisi sini ya, yang terjadi itu kortisol langsung wungkul gitu kan. Lain halnya rekan-rekan sekalian, begitu kita memastikan, iya saya pasti bisa, maka yang keluar itu adalah P450 yang menstimulasi endorfin. Jadi bahagia begitu ayeuna yang suguh mengetik di WA teh. Wah, cenah rek naon deui ieu, pasti bakal kabar gembira, pasti kitu. Moal jadi suudon, moal husnudon. Aduh iraha ang can aya parentah deui ieu. Pasti akan seperti itu karena yang dikeluarkan dari livernya itu adalah P450 yang memicu endorfin rekan-rekan sekalian. Sifatnya endorfin itu adalah bahagia. Ya. Makanya rekan-rekan sekalian pahami ini nih. Goal, ya. Apa sebetulnya yang menjadi tujuan kita? Ya. Apa yang sebetulnya menjadi impian kita? Kemudian kita analisis realita, ya, kenyataan orang.
Nah, berbicara realita rekan-rekan sekalian, kudu ilir ibarat berbicara kita sakit sendiri jeung sakit di rumah sakit. Ya, berbicara realita mah kudu kitu. Jadi lamun di imah mah asal pangripuhna nya, nya asa pang gering teh pang kasiksana, da datang ke rumah sakit mah loba atuh nu gering teh. Ya, berarti apa yang kita rasakan orang lain juga kita bisa merasakannya. Tapi kenapa tidak semua orang ada di rumah sakit? Karena banyak juga yang mengalami keadaan yang serupa dengan kita, bahkan lebih, tapi memiliki satu nilai semangat juang bahwa dirinya pasti sehat. Itu yang membedakan rekan-rekan sekalian. Makanya realita ini, realita, logika, kenyataan, ya, ini adalah sebuah pengacau sebetulnya. Ya, decoy lamun bahasa gaya nama gitu kan. Pengalih perhatian, ya. Karena bagaimanapun juga rekan-rekan sekalian, tidak mungkin kita selalu larut dalam sebuah masalah, sementara masalah itu berbanding lurus dengan usia kita. Ya. Kabayang baholil. Ya. Semakin usianya tinggi, masalahnya semakin tinggi, ya. Tong abong-abong cuk Indra teh aing lobana pangsalah tempo baholil. Umur lebih tinggi, masalah lebih tinggi. Ya. Tapi kunaon baholil bisa seuri wae. Ya. Karena baholil sudah memastikan, ya. Kalau saya yakin kalau baholil tidak memastikan dirinya adalah bagian dari ilmu, rek naon jauh-jauh ti Bandung ka dieu bahnya. Bari jeung sorangan itu ieu gitu nya. Wis geus loba sarua jeung abdi. Beda jeung dina jangwa tunggul bah gitu. Tapi karena sebuah kepastian pilihan dari dirinya yang membuat Sukabumi Bandung geus teu jauh deui, ya. Yang membuat setiap momentum ayeuna 10 produk saya mah cenah master 4 produk sebagai kewajiban saya ditambah 10 produk karena saya siap datang dengan Buya. Anjir eta baholil. Tepuk tangan buat baholil. Ya. Nah, ini tantangan terbesar kita rekan-rekan sekalian, mematahkan pemahaman otak. Ya, makanya tunda logika, kedepankan keyakinan. Ya, tunda logika, kedepankan keyakinan. Alasannya jelas, kamari dibahasnya. Sampaikan Allah berfirman bahwa siapa yang berdoa padaku pasti akan aku ijabah. Itu adalah sebuah kepastian ilmu rekan-rekan sekalian. Sehingga apabila di sini opsinya sudah jelas, bahwa kita siap besar dan membesarkan, pasti akan ada sebuah nilai kepastian ilmu. Nah itu rekan-rekan sekalian sebagai pembuka ya di pertemuan yang kedua ini. Karena setelah adanya landasan berpikir, tentunya harus apa yang kita kerjakan. Setelah kemarin kita ada materi dari Buya, dari Aang tentang sebuah kepastian hidup besar di Gusmus ini, maka langkah selanjutnya mari kita pastikan diri kita ini adalah bagian dari kebesaran Gusmus Raksa Jasad. Karena setelah ini terjadi rekan-rekan sekalian, karena setelah P450 diluncurkan oleh yang namanya liver ke otak, maka otak akan stimulasi jantung, ya. Dia akan bergerak dengan pasti, ya. Berhatap apa yang dipastikannya. Jadi lamun ieu masih kene kortisol da anger, nya. Pasti geger-degan kene jantung nate. Nya, can dug deg hayo we reng hapranyub mah 10 kali pertemuan anjir, 12 kali anjir, 10 produk anjir. Selalu seperti itu. Karena apa? Dikeluarkeunana PO450 yang menstimulasi kortisol. Ya. Tapi begitu dikeluarkannya P450 yang menstimulasi endorfin, sugan ceuk Aang teh 100 produk siap Aang, pasti gitu geus moal kerung deui karena endorfin yang dikeluarkannya, sehingga jantungnya juga akan bergerak dengan enak, ya. Ka mana wae di mana wae pasti jadi duit. Lamun geus pilihannya adalah sebuah kepastian. Oke, mungkin seperti itu Ang prolog yang disampaikan atas arahan dari Buya Agus Muslim bahwa di pertemuan kedua ini tugas kita itu adalah memastikan pilihan. Lamun rek ragu, silahkan kemukakan ragunya, rekan-rekan masih di mana, ya. Karena 12 kali pertemuan ini adalah metodenya bukan metode satu arah. Ya, lamun can ngarti, ya. Lamun can paham sok sampaikeun ka Aang. Sehingga Aang akan mengupas tuntas apa yang masih menjadikan keraguan di antara kita, ya. Kalau misalkan can jelas gitu ngan jaminan tinu ilmu sok sampaikeun.
Karena guru kita itu adalah sebuah objektivitas dari ilmu, sebuah pembukti dari ilmu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Dan di pertemuan kedua pastikan bahwa kita memiliki pilihan atas dasar keyakinan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.